Di sebuah desa bernama Masendale, terjadi kemarau yang sangat panjang. Banyak warga-warga yang menderita kelaparan. Pada suatu siang, ada seseorang warga di situ yang bernama Amekota selaku ketua adat di situ. Ia sedang beristirahat di situ. Ia memikirkan tentang bagaimana kemarau ini sampai sepanjang ini. Tiba-tiba ada seorang warga datang, yaitu Amewangi. Amekota bertanya pada Amewangi, apakah ia sudah mendapatkan air? Tapi waktu itu Amewangi menjawab, sudah, hanya saja saya mendapatkan air di kampung seberang, karena mata air kita sudah mulai kering. Setelah berbincang-bincang lama dengan Amekota, lalu Amewangi pun pamit pulang. Akhirnya Amekota beristirahat sejenak. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita tua yang datang. Dia dengan wajah yang sangat pucat dan kecapean sekali. Lalu ia memohon kepada Amekota, "Ami, bisa bantu saya kah? Apakah ada 1-2 potong ubi untuk saya? Karena beberapa hari ini anak saya belum makan." Dengan sangat prihatin, Amekota menjawab, "Aduh ini, tidak bisa ini. Saya juga lagi kesusahan makanan sekarang." Inyeruna semakin memohon pada Amewangi, "Ami, tolong saya Ami. Bisakah Ami kasih saya air 1 gelas? Saya sangat kehausan sekali hari ini." Amewangi pun memberikan air kepada Inyeruna. Setelah meminum air, Inyeruna langsung berpamitan. Di kampung itu terdapat sebuah gubuk kecil. Di sana terdapat 3 orang bersaudara. Yang pertama bernama Ndale, yang kedua bernama Sipi, dan yang terakhir bernama Embu. Pada siang itu, Ndale sedang duduk-duduk beristirahat di situ. Ia masih tidak habis pikir dengan kemarau kali ini. Kemarau kali ini memang berlebihan sekali. Saya lewat di ladang sana, pohon-pohon sudah kering semua. Saat sedang berpikir jauh tentang kemarau, tiba-tiba Embu, anak terakhir, bertanya kepada Ndale, "Nara, terus bagaimana dengan padi-padi kita di ladang? Sudah beberapa hari ini saya belum ke sana." "Kemarin saya lihat masih cukup baik. Memang masih ada yang sudah mulai kering. Tapi saya yakin jika kita masih berpegang teguh perjanjian kita dengan itu, bulir padi-padi kita akan menghasilkan bulir yang baik." Tutur Ndale. Setelah itu, Ndale masih saja berpikir keras tentang kemarau yang panjang ini. Ia duduk memikirkan terus. "Embu, bagaimana dengan persediaan makanan kita untuk beberapa hari ke depan?" tanya Ndale kepada Embu. "Kita punya ubi-ubi sudah habis. Kita punya beras juga, hanya untuk malam ini saja."
Baik sudah kalau begitu. Dali masih berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan. Baik sudah Sipi, kalau begitu kau siap-siap sudah. Kita langsung ke kebun. Barangkali ada 1-2 bakul padi di sana. Kata Dale kepada Sipi. Tiba-tiba Mbu langsung menyampar Dale. Biar sudah Nara, biar saya saja yang pergi. Mungkin 1 bakul sudah cukup untuk beberapa hari ke depan, kata Mbu. Baik sudah, kalau begitu kau langsung jalan sudah. Takut kau pulang kemalaman. Setelah Mbu berpamitan untuk pergi, Sipi langsung duduk sambil berbisik kepada Dali. Dali, saya dengar-dengar warga kampung di sini sudah mulai curiga dengan kita. Buktinya, kita punya makanan berkelimpahan sekali, sedangkan mereka cari sampai di tengah hutan sana. Hei, itu tadi saya juga sudah mulai merasa bahwa tanda-tanda itu. Kita harus hati-hati, Sipi, jawab Dali. Dengan suara yang masih berbisik, Dali berkata kepada Sipi berkata kepada Dali. Sipi, Dali, hei, Mbu pernah bilang di saya, kalau padi-padi kita akan subur jika darah hewan itu diganti dengan darah perempuan. Dengan sangat marah, Dali berkata kepada Sipi, cukup Sipi, saya kan sudah pernah bilang, jangan pernah bahas-bahas begini lagi. Saya sangat kecewa dengan kau. Masih dengan marah, Dali pamit untuk pergi karena dia tidak ingin melihat wajah Sipi. Biar sudah, saya akan pergi cari kayu bakar. Kau di sini sudah. Setelah konflik mereka berdua, Mbu yang pergi ke ladang, saat berjalan pulang, dia mendengar ada beberapa orang yang sedang berdebat. Dia sangat kaget juga. Lalu dia memutuskan untuk mencari tahu dari mana asal suara itu. Dengan pelan-pelan dia jalan, dia melihat ternyata Amekota dan Ineruna sedang berdebat. Dia memutuskan untuk bertanya kepada mereka. Permisi, ini Ami. Ada apa ini? Hai, kau lihat sudah ini, Mbu. Ini perempuan tua ini. Pergi curi lagi orang punya barang. Tidak tahu malu sekali. Bentak Amekota. Tidak Ami, saya tidak mencuri. Tadi itu saya datang ke sini, lihat di pondok tidak ada orang. Jadi saya putuskan untuk masuk. Saat saya ingin mengambil ubi, tiba-tiba Ami datang. Bantah Ineruna. Dari situ Mbu sangat prihatin sekali kepada Ineruna karena dia tidak mempunyai makanan yang cukup untuk memberikan anak-anak. Lalu Amekota berkata kepada Mbu, Mbu, kasih saja makananmu kepada Ineruna.
Kau punya kan makanan banyak sekali di sana. Ini Runa langsung berkata kepada Embu, "Iya Embu, kasih saya saja Embu." Tapi dalam hati kecil Embu sangat berpikir keras. Apakah saya harus memberikan ini? Tapi saya sudah berjanji dengan itu. Lalu Embu pun pamit untuk pulang. "Permisi Ami, ini saya pamit. Maaf saya tidak bisa kasih makanan." Sesampainya Embu di rumah, Embu langsung bercerita kepada Ndali. "Nara, tadi kah saya ketemu ini Runa dengan Ami Kota. Mereka sementara berdebat tentang makanan. Saya mau kasih saya punya makanan, tapi saya pikir lagi kita punya perjanjian dengan itu." "Ih, kau lain kali kau harus hati-hati. Kita nih ada janji dengan itu. Kita tidak boleh sembarang," jawab Ndali. "Iya, saya juga sudah berpikir. Saya juga harus mengorbankan saya punya nyawa supaya warga-warga di sini sudah tidak kelaparan lagi. Saya kasihan lihat mereka. Mereka kehausan, kelaparan, terus saya makanan berlimpah ruah," tegas Embu. "Hei, terserah kau sudah. Saya sudah pusing sekarang. Hei, kalian sudah tidak menghargai saya sebagai kakak. Kenapa saya omong kalian tidak pernah ikut? Sudah, saya pergi dulu. Saya pusing dengan kalian." Ndali pergi dengan semua amarah. Lalu beberapa hari kemudian, Sipi, si anak kedua itu, dia minta izin kepada Embu kalau dia ingin memberitahukan tentang makanan mereka yang berlimpah itu kepada warga. Embu pun mengizinkan. Kata Embu, "Iya, beritahukan saja kepada warga." Sesampainya di rumah adat, ada beberapa orang warga di situ, termasuk Ami Kota. Setelah berbincang-bincang lama, mereka memutuskan untuk mengorbankan nyawa Embu. Tetapi ada beberapa warga juga, mereka tidak ingin. Mereka berkata biar mereka makan fatamewu saja, daripada kehilangan nyawa seseorang hanya untuk banyak orang. Kasihan nanti. Sampainya di rumah, Sipi langsung berkata kepada Embu, "Embu, warga-warga yang lain setuju sekali. Tapi ada warga lain juga yang tidak setuju, Embu. Kau harus pikir lagi, Embu, kesian. Kau jangan korbankan kau punya nyawa, Embu. Masih ada darah hewan juga cukup," kata Sipi. "Tapi Nara, saya tidak bisa lagi. Saya kesian dengan mereka." "Biar sudah, saya rela. Besok kau bawa saya ke Kelikoja, ke tanah perjanjian." Setelah itu, mereka berdua pun berjalan ke Kelikoja keesokan harinya. Saat dalam perjalanan, Sipi masih terus-terus. Dia berkata kepada Embu, "Embu, kau masih mau kau tumbalkan kau punya diri, Embu?" Lalu, Embu sangat memikirkan sesuatu. "Iya, Sipi, saya sudah nekat. Tidak apa-apa, Sipi. Ini juga demi kebahagiaan warga-warga di sini," kata Sipi.
Lalu mereka pun berjalan sampai di tanah Kelikoja. Mereka beristirahat. Setelah itu, Sipi pun pamit pulang, melepaskan Embu sendirian di situ. Keesokan harinya, Sipi melihat Ndale sedang membereskan bulir-bulir gandum. Lalu, Sipi bertanya kepada Ndale, "Ndale, komisi mana kadang saya? Saya minta maaf, saya tidak dengar kau punya omongan. Saya minta maaf sekali." Ndale masih terdiam. Dia sangat sedih. Wajahnya berubah-ubah. Sipi, kemarin pas kau antar Embu ke Kelikoja tuh, saya duduk di dalam rumah. Saya duduk tapi saya berpikir, kalau arti dari yang itu bilang, kalau buah biji jatuh ke bawah tanah dan tidak mati, pastinya bijinya pasti dia akan berbuah limpah. Tiba-tiba saya merasa seperti saya sudah berada di tanah Kelikoja. Sempat saya menengok ke kiri dan kanan. Saya melihat gelap semuanya. Di depan saya hanya melihat Embu saja. Tiba-tiba tangan saya terangkat dan memotong leher Embu. Saya sangat ketakutan sekali. Sipi sangat terkejut. Dia kaget dengan apa yang dikatakan Ndale. "Ndale, kau tega sekali kau bunuh Embu. Dia itu kau punya adik kandung.